Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gardesta Aryawan dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM mahir 053. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan modul 4 yaitu ROS dasar dan gazebo. Nah, ini untuk penjelasan konsepnya. Jadi untuk arsitektur ROS 2 node topik service TF. Untuk arsitektur dasar ROS 2 didasarkan pada konsep komputasi terdistribusi yang terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu ada node, yaitu unit proses komputasi modular yang melakukan fungsi spesifik, misal membaca sensor atau mengontrol roda. Lalu ada topik, digunakan untuk komunikasi data terus-menerus secara asinkronus melalui mekanisme publisher-subscriber. Lalu ada service yang digunakan untuk komunikasi request response secara sinkronus. Lalu ada transform, yaitu library untuk melacak koordinat posisi relatif transformasi antar bagian robot secara dinamis terhadap waktu. Lalu ini ada URDF Sakro. Nah, URDF atau Unified Robot Description Format merupakan file XML yang menggambarkan struktur fisik robot, link, join, sensor, serta visual dan collision. Sedangkan Sakro yaitu XML makro yang menyederhanakan URDF dengan memungkinkan penggunaan variabel, fungsi matematika, dan modularisasi file robot agar lebih ringkas dan mudah dikelola. Untuk arsitekturnya sendiri, arsitektur ROS 2 control itu ROS 2 control yaitu ada framework control untuk mengintegrasikan algoritma kontrol dengan hardware robot atau simulator. Komponen utamanya yaitu ada controller manager yang mengelola status controller, load, unload, lalu ada activate, deactivate. Lalu ada controller bisa menerima input command dan menghitung output aktuasi seperti diff, drive, control. Lalu ada hardware interface yang menghubungkan controller dengan aktuator fisik atau simulator gazebo. Selanjutnya ada SLAM Toolbox dan NAV2. SLAM Toolbox digunakan untuk memetakan lingkungan tidak dikenal mapping secara real time menggunakan sensor lidar saat robot bergerak. Sedangkan NAV2 atau Navigation 2 adalah framework navigasi yang merencanakan jalur terpendek path planning dalam mengontrol robot bergerak otonom, menghindar rintangan menggunakan cost map global dan lokal. Lalu selanjutnya kita masuk ke percobaannya. Untuk percobaan pertama ini kita meluncurkan Word gazebo kosong. Di sini kita bisa melihat antarmuka dasar gazebo klasik, ground plane, cahaya matahari, dan struktur menu fisik panel di sebelah kiri. Nah, langsung saja kita ke percobaannya.
Ini untuk percobaan yang pertama. Nah, maka akan terdapat seperti ini percobaan yang pertama. Selanjutnya kita ke percobaan yang kedua. Nah, untuk percobaan yang kedua ini kita membuka Word berisi objek primitif SDF di layar, melihat sebuah kotak merah, silinder biru, bola hijau, dan dinding pembatas. Ini didefinisikan menggunakan tag visual warna dan collision fisika tumbukan. Langsung saja kita ke percobaan yang kedua. Nah, ini untuk percobaan yang kedua, seperti ini outputnya. Selanjutnya kita ke percobaan yang ketiga, yaitu URDF di RV is 2. Nah, untuk percobaan 3 kita memvisualisasikan value RDF robot sederhana di RV is 2. Di sebelah kanan ada slider join state publisher GUI. Ketika slider digerakkan, roda robot di RV is 2 ikut berputar. Langsung saja kita ke percobaannya. Kita running. Kita panggil. Kita ke face-nya. Nah, ini kita lihat perputaran rodanya. Join roda kiri seperti ini dapat berputar, dan ini untuk join roda kanan seperti ini ya. Dapat terlihat setiap joinnya pada GUI ini diputar. Ini untuk yang kiri, ini untuk yang kanan.
kita lanjut ke percobaan yang keempat, yaitu spawn robot. Untuk spawn robot ini, untuk percobaan keempat ini kita bisa men-spawn robot URDF yang sesungguhnya ke dalam simulator gazebo, sekaligus visualisasikan di RVIS-2 secara real time, koordinat TF, baselink, dan odom berjalan sinkron. Langsung saja kita akan running untuk percobaan yang keempat ini. Kita panggil. Ini jadi seperti ini. Bisa kita tambahkan ke gazebo. Selanjutnya ada sensor lidar dan kamera. Untuk percobaan kelima ini kita bisa mengaktifkan sensor virtual robot di RVIS-2. Jadi saya menambahkan display laser scan untuk melihat data lidar berupa titik-titik merah dan display image untuk melihat output kamera real time. Langsung saja kita running, lalu kita panggil. Nah, seperti ini outputnya. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Yaitu teleop dengan ROS2 control. Untuk perintahnya ada terminal 1 ROS2 launch gazebo praktikum, dan terminal 2 ROS2 run teleop twist keyboard teleop twist keyboard. Nah, pada percobaan 6 kita mengontrol robot dengan keyboard menggunakan ROS2 control. Kita menggerakkan robot maju mundur dengan menekan tombol I atau K dan melihat data odometri atau odom berubah. Langsung saja kita ke percobaan 6, kita running.
langsung saja kita panggil. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Ini untuk percobaan ke-6. Kita lanjut ke percobaan ke-7. Ini untuk yang ke-7A. Biar cepat kita langsung saja ke percobaannya. Untuk percobaan 7A ini pembuatan peta dengan SLAM Toolbox di RVIZ2. Kita menambahkan display map ketika robot digerakkan dengan keyboard, sensor, lidar memindai dinding labirin dan secara bertahap membentuk peta lingkungan hitam putih. Ini untuk yang ke-7A. Ini saja kita running. Kita running dan kita panggil. Maka akan dapat seperti ini. Ini ya. Ini untuk outputnya seperti ini. Kita lanjut ke percobaan 7B. Untuk 7B ini navigasi nav2. 7B ini mendemonstrasikan navigasi otonom nav2 menggunakan peta yang sudah disimpan. Saya menginisialisasi posisi awal robot dengan tombol 2 dimensi post estimate di RVIZ2, kemudian mengirim tujuan dengan 2 dimensi goal post. Robot langsung merencanakan rute garis hijau dan bergerak ke sana. Ini langsung saja kita ke percobaan ke 7B. Kita panggil. Maka outputnya akan jadi seperti ini. Ini untuk outputnya. Seperti itu outputnya. Lalu kita lanjut ke percobaan ke-8. Percobaan ke-8 ini yaitu multi robot. Jadi percobaan 8 ini mensimulasikan 2 robot dengan namespace robot 1 dan robot 2. Kedua robot dapat dikontrol secara independen menggunakan topiknya masing-masing tanpa konflik komunikasi data. Langsung saja kita akan running programnya. Kita panggil.
Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, untuk hasilnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke percobaan yang ke-9, yaitu manipulator 3D visual. Jadi percobaan 9 ini menampilkan visualisasi robot dengan manipulator 3D di RVIS 2 menggunakan slider GUI. Kita bisa menggerakkan joint base, shoulder, dan elbow secara manual. Langsung saja kita jalankan programnya. Lalu kita panggil. Nah, ini kita bisa menggerakkan join 1, join 2, dan join 3-nya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan ke percobaan yang ke-10, yaitu manipulator control launch. Jadi manipulator kontrol ROS 2 ini kita menggunakan ROS 2 kontrol untuk menggerakkan manipulator. Setelah 7 detik ini akan otomatis berjalan mengirim perintah trajektori sinusoidal berkelanjutan ke controller dengan robot. Langsung saja kita ke programnya dan kita running. Lalu kita panggil gazebo-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ke percobaan yang ke-11. Untuk percobaan yang ke-11 ini kita menunjukkan perhitungan forward dan inverse kinematik di RVIS 2. Terdapat marker merah untuk posisi target dan marker hijau untuk posisi aktual and effector. Sistem menghitung sudut join secara dinamis agar ujung lengan mencapai koordinat target. Kita ke programnya, kita running, dan kita panggil gazebo-nya. Kita akan seperti ini. Ini untuk outputnya seperti ini. Selanjutnya kita akan ke percobaan yang ke-12. Percobaan ke-12 ini yaitu Turtlebot 3 Waffle. Nah, untuk percobaan ke-12 ini kita menggunakan model robot standar industri, yaitu Turtlebot 3 Waffle. Di dalam simulator gazebo di terminal terpisah kita menggerakkan
nya menggunakan keyboard. Langsung saja kita ke percobaan yang ke-12. Ini programnya dan kita panggil. Kita lanjut ke percobaan yang ke-13. Untuk percobaan ke-13 ini Turtlebot 3 Slam. Langsung saja kita running programnya. Kita panggil gazebo-nya. Gazebo-nya. Nah, kita lanjut ke percobaan yang ke-14. Yaitu Turtlebot 3 Navigasi. Jadi seperti itu untuk modul 4. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.